Saudaraku, inilah dia bangsal Trajumas. Di bangsal ini disimpan gamelan kuno yang sudah berumur 400 tahun yang akan dibunyikan satu kali dalam setahun pada acara skatenan di Masjid Ageng Yogyakarta. Suasana di sini beraura magis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Arsal Bagi. Saudaraku, pertemuan kita sekarang ini adalah akan membahas tentang bangsal dan gedung yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana bangsal dan gedung-gedung tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri serta bernuansa mistis, ada aura mistis di sana. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe atau menekan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini agar bisa terus-menerus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita bersama. Oke saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, yang pertama kali kita telusuri adalah alun-alun Keraton Yogyakarta. Mulai dari alun-alun bagian utara sampai ke alun-alun bagian selatan. Alun-alun Keraton Jogja merupakan pusat pertemuan antara ruangan sakral keraton dengan kehidupan duniawi, dan juga menjadi tempat bagi upacara-upacara keraton, dan juga tempat bagi wong cilik untuk berinteraksi dengan raja yang berkuasa. Saudaraku, sebelum kita masuk ke ruangan Keraton Yogyakarta, kita menemukan sebuah prasasti dari paguyuban masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal di Yogyakarta dalam rangka memperingati hari penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tahun 1936. Saudaraku, kita sekarang sudah berada di pekarangan luar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana di sini banyak ditumbuhi oleh pohon kemben. Pohon kemben ini adalah merupakan sumbangan dari pemerintah RI sebagai lambang perdamaian. Saudaraku, bangsal yang pertama kita kunjungi adalah bangsal Ponconiti. Bangsal Ponconiti berada di pekarangan yang banyak ditumbuhi oleh pohon kembem. Kegunaan daripada bangsal ini adalah tempat pengadilan yang menyangkut keluarga raja atau keluarga sultan. Di tengah-tengahnya ini terdapat sebuah bangku atau sebuah kursi atau tahta di mana Sri Sultan menghadiri pengadilan tersebut. Disinilah dia duduknya. Di ring 3 ini kita melihat ada pintu masuk untuk masuk ke ring 2, dan juga terdapat beberapa gardu jaga. Di antara gardu jaga itu terdapat 2 patung abdi dalam posisi duduk. Nah, ini dia gardu
Joglo Jaga yang di dalamnya terdapat patung abdi dalam. Oke saudaraku, selanjutnya mari kita masuk ke ring 2 dan kita disambut dengan sebuah logo yang tulisannya Hobo, artinya adalah Hamengkubuwono. Bangsal yang pertama kita kunjungi adalah Bangsal Sri Manganti. Bangsal Sri Manganti ini memiliki banyak fungsi. Bisa sebagai tempat menerima tamu sebelum menghadap sultan, dan pada hari-hari tertentu dijadikan sebagai tempat pegelaran tari, pegelaran gending, dan pertunjukan wayang, serta tempat pembacaan syair-syair seperti Pacapat. Saat kami mengunjungi bangsal ini, kami melihat pertunjukan pembacaan Pacapat oleh abdi dalam baik perempuan maupun laki-laki. Inilah dia Pacapat yang dibawakan oleh abdi dalam perempuan. Pacapat ini adalah berisi nasihat-nasihat di dalam kehidupan baik berumah tangga maupun kehidupan lainnya. Saudaraku, selanjutnya mari kita masuk ke inti Kedaton dengan melalui pintu yang bernama Dono Pratopo. Pintu Dono Pratopo ini dijaga oleh dua arca, dua ralpala yang di kiri bernama Cingkoro Bolo dan yang kanan bernama Bolo Upoto, menjaga karton dari nilai jahat. Di inti keraton kita menemui sebuah bangsal Mandolo Sono yang hakikatnya adalah merupakan panggung musik non-Jawa yang dimainkan oleh orang-orang Belanda guna menghibur tamu-tamu, khususnya orang Eropa yang berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Informasi ini saya dapat dari abdi dalam Pak Pratono. Terima kasih Pak Pratono informasinya. Selanjutnya kita menuju bangsal utama, yaitu Bangsal Kencono. Bangsal Kencono merupakan rumah joglo Jawa dan dapat dikategorikan sebagai rumah adat Jawa dalam ukuran besar. Arsitektur dari bangunannya berupa sinkretisme antara Jawa, Cina, Portugis, dan Belanda. Sedangkan struktur bangunan atapnya mirip dengan rumah atap joglo atau atap rumah joglo atau atap tajuk yang ditopang oleh 4 tiang soko guru di bagian tengah dan lantainya dari granit. Pengaruh Jawa terlihat pada atapnya, sedangkan pengaruh Cina terlihat di ukiran-ukirannya, dan pengaruh Belanda terlihat pada lantai, dan pengaruh Porto terlihat pada pengaruh Hindu terlihat pada tumpak tiang yang dihiasi dengan bunga teratai atau lotus, dan pengaruh Islam terlihat di hiasan tiang Putri Mirong. Fungsi bangsal Kencono pada awalnya adalah tempat tinggal raja dan anggota keluarganya, yang hal ini dapat kita lihat dari ciri bangunannya yang besar, halamannya yang luas, dan ada pohon-pohon yang konon katanya tidak boleh dipetik, seperti daunnya gitu. Di samping kanan bangsal Kencono terdapat bangsal manis, di mana bangsal manis ini adalah diperuntukkan untuk acara minum teh bagi tamu-tamu penting keraton. Inilah dia bangsal manis.
sangat rapi, bersih, apik. Di sebelah kiri bangsal Kencono terdapat Gedung Kuning, tempat tinggal raja beserta keluarga, dan Gedung Purworeteng, yaitu tempat raja melaksanakan tugas-tugasnya. Saudaraku, kita masih di wilayah Kedaton Dalam, dan tepatnya di sini terdapat Gedung Kesatriaan, Gedung Museum Batik, dan Museum Hamengkubuwono ke-9. Baiklah saudaraku, selanjutnya kita menuju ke Bangsal Trajumas. Bangsal Trajumas ini adalah bangunan terbuka persegi 4 di mana terdapat tiang-tiang penyangga ke plafon dan atap. Di tengah-tengah terdapat 4 tiang sokoguru. Tiang tersebut berdiri di atas tumpak batu yang diukir mirip dengan bunga teratai atau lotus. Tiang dan tumpak batu tersebut merupakan pengaruh arsitektur Buddha dan Hindu. Di Bangsal Trajumas ini terdapat benda-benda pusaka seperti 2 perangkat gamelan, yang satu bernama Guntur Madu, yang kedua bernama Naga Wiraga. Kedua perangkat alat musik ini atau gamelan ini akan dibunyikan pada saat acara skatenan di Masjid Ageng Yogyakarta. Di samping itu juga ada tenda pembawa keluarga raja. Begitu juga ada benda-benda lain yang semuanya bernilai kuno dan tinggi dan bersejarah. Baiklah saudaraku, dari pusat Kedaton kita beranjak ke bagian utara keraton, di mana terdapat lingkungan Siti Hinggil, yaitu tanah yang ditinggikan yang berfungsi agar dapat terlihat. Ketinggian dari dasarnya adalah sekitar 2,5 meter dari tanah dasar. Fungsi utama dari Siti Hinggil khususnya pada bangsa Manguntur Tangkil adalah untuk pelantikan raja atau penobatan sultan. Terakhir pada tahun 1989 adalah pelantikan Hamengkubuwono yang ke-10. Inilah videonya, video pelantikan Hamengkubuwono yang ke-10. Calon Sri Sultan menuju tempat penobatan atau menuju ke kursi singgasana. Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan yang terhormat yang telah berkenan memberikan doa restu serta ucapan acara jumenengan pada hari ini. Saudaraku, inilah bangsal-bangsal yang ada di Siti Hinggil. Oke saudaraku, dan sekarang kita pergi ke Bangsal Kemandungan. Oke saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang bangsal-bangsal utama di Keraton Yogyakarta. Semoga
tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.